dari agenda ini dan agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan ditemukan agar segera membuat fatwa terkait masalah ini dan itu sesat dan menyesatkan. Dan banyak orang berbondong-bondong orang datang ke OV itu untuk bersedekah. Apa yang disedekahkan? Uang. Kemana uang disedekahkan? Karena kita bersedekah saat itu ke masjid. Masjid belum jadi. Asumsi orang awam yang ingin bersedekah untuk jariah pasti ke masjid. Bermiliaran saat saya dengar itu. Om Sultan, ada yang saya ceritakan padamu, ada yang tidak saya ceritakan. Maka saya mengatakan, pembujuk Nabi, Buddha Gautama Nabi, Hindu Buddha Nabi. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Nyata tidak, jika hewan kurban yang diserahkan kepada Ponpes Al Zaitun tidak disembelih, bahkan jamaahnya diharuskan nyicil untuk berkurban di Az-Zaitun. Berdasarkan pengakuan Ken Setiawan, di Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang mengajarkan cara berkurban yang cukup nyeleneh, yakni Panji Gumilang mengajarkan para jemaahnya di Ponpes Az-Zaitun untuk berkurban dengan cara dicicil. Selain itu, menurut arahan Panji Gumilang, hewan yang dikurbankan melalui Ponpes Az-Zaitun tidak disembelih melainkan diternak. Kurbannya bisa dicicil dan itu tidak dalam bentuk kambing dipotong, tidak, kambingnya nanti diternak di sana, ungkap Ken Setiawan selaku mantan jamaah Ponpes Al Zaitun. Alasannya adalah mereka memakai asas manfaat, di mana hewan-hewan kurban itu tidak dibiarkan untuk dipotong saat itu juga, namun dikembangbiakkan supaya lebih besar dan banyak. Kalau cuman dipotong, cuma saat itu saja, kambing, sapi itu diternak di sana, dibesarkan, kata Ken. Akan tetapi, setelah diternak, Ken justru tidak tahu hewan-hewan tersebut lantas dimanfaatkan untuk apa. Kita nggak tahu, yang tahu Panji Gumilang, tegasnya. Namun selaku pimpinan Az-Zaitun, Panji Gumilang membantah sejumlah tuduhan terhadap dirinya, termasuk kaitan pondok pesantrennya dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan kasus ini ke pemerintah pusat yang disambut Menko Polhukam Mahfud MD dengan pernyataan terjadi tindak pidana dan ancaman Kementerian Agama membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren termasuk izin madrasahnya. Langkah hukum yang akan diambil pemerintah ini dinilai sebagai respon reaktif oleh LSM, pemerhati keberagaman setara institut. Panji Gumilang akan dilaporkan ke kepolisian oleh mantan pengurus pondok pesantren Az-Zaitun Ken Setiawan sekaligus pendiri NII Crisis Center. Ya, benar, pasalnya penistaan agama, pasal kegaduhan, dan penyalahgunaan UU ITE, kata Ken. Ken menuduh ajaran Panji Gumilang menyalahi sejumlah ketentuan Islam seperti ibadah haji. Ibadah haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Indramayu. Ini kan fenomena-fenomena yang menurut saya perlu dihentikan kegaduhan ini supaya juga masyarakat juga tenang, kata Ken. Ken bukanlah satu-satunya pelapor, karena sebelumnya sekelompok orang yang menamai diri sebagai Forum Pembela Pancasila atau FAPP juga melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim Mabes Polri. Dalam laporan tersebut, Panji Gumilang diduga melakukan penistaan agama. Forum Advokat Pembela Pancasila pada hari ini datang ke Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan saudara Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, kata Ketum DPP FAPP Ihsan Tanjung.
Dalam laporan tersebut, FAPP membawa serta barang bukti berupa rekaman dan tangkapan layar terkait pernyataan dan kegiatan Ponpes Al-Zaitun. Tuduhan pelanggaran pidana sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat merespon laporan tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam polemik Al-Zaitun. Mahfud MD mengatakan terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Itu akan ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya, kata Menko Polhukam Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD setelah menerima hasil tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tim ini melakukan penyelidikan selama 7 hari atas dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang di Ponpes Al-Zaitun. Mahfud MD juga mengatakan pemerintah akan mengambil langkah administrasi untuk mengkaji izin pesantren Al-Zaitun dan melakukan mitigasi keamanan dan ketertiban yang diserahkan tanggung jawabnya kepada Pemprov Jawa Barat. Nyata tidak jika hewan kurban yang diserahkan kepada Ponpes Al-Zaitun tidak disembelih, bahkan jamaahnya diharuskan nyicil untuk berkurban di Al-Zaitun. Berdasarkan pengakuan Ken Setiawan, di Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang mengajarkan cara berkurban yang cukup nyeleneh, yakni Panji Gumilang mengajarkan para jemaahnya di Ponpes Al-Zaitun untuk berkurban dengan cara dicicil. Selain itu, menurut arahan Panji Gumilang, hewan yang dikurbankan melalui Ponpes Al-Zaitun tidak disembelih melainkan diternak. Kurbannya bisa dicicil dan itu tidak dalam bentuk kambing dipotong, tidak, kambingnya nanti diternak di sana, ungkap Ken Setiawan selaku mantan jamaah Ponpes Al-Zaitun. Alasannya adalah mereka memakai asas manfaat, di mana hewan-hewan kurban itu tidak dibiarkan untuk dipotong saat itu juga, namun dikembangbiakkan supaya lebih besar dan banyak. Kalau cuma dipotong, cuma saat itu saja, kambing, sapi,